9 teknik penyemprotan tanaman padi yang baik dan benar. Disimak ya teman-teman. Halo semuanya, welcome back to Babali TV. Jadi untuk hari ini khusus untuk pertanian. Jadi kapan waktu yang tepat untuk penyemprotan tanaman padi? Jadi waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan adalah pada saat stomata ataupun mulut daun terbuka. Sebab ketika stomata terbuka, cairan pestisida akan mudah diserap oleh tanaman dan masuk ke dalam jaringan tanaman. Dengan demikian, hama atau penyakit yang menyerang tanaman akan mati ketika hama memakan bagian tanaman tersebut, meskipun hama tidak berada di tempat ketika penyemprotan dilakukan. Jadi waktu yang tepat dilakukan penyemprotan tanaman padi itu di pagi hari hingga jam 9 ya, di jam 9, dan sore hari mulai dari jam 15.30 hingga jam 17. Hindari penyemprotan di atas jam 9 sampai jam 15.30 sebab stomata mulut daun akan menutup ketika matahari sudah terik dan cuaca panas. Pada rentang waktu tersebut terjadi proses fotosintesis ataupun proses pembentukan zat makanan dan bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Pada saat stomata ataupun mulut daun tertutup, daun tidak dapat menyerap cairan pestisida dengan baik. Gitu. Jadi untuk penyemprotannya disarankan teman-teman petani itu dari pagi hingga jam 9, kemudian nanti sore harinya di jam 15.00 boleh sampai dengan sore ya. Oke. Ini yang kedua, itu bagian tanaman padi yang harus disemprot. Sejatinya agar penyemprotan pestisida bisa efektif, penyemprotan dilakukan secara merata pada seluruh bagian tanaman. Jadi ini berlaku untuk pestisida kontak ataupun pupuk daun ataupun pestisida sistemik. Pupuk daun dan pestisida sistemik hanya akan berfungsi dengan baik jika dapat diserap oleh tanaman secara maksimal. Itu bagian tanaman yang manakah? Itu bagian tersebut adalah bagian bawah permukaan daun. Supaya hasilnya maksimal, penyemprotan hendaknya merata termasuk bagian bawah permukaan daun. Bagian tersebut adalah bagian dari tanaman padi di mana stomata ataupun mulut daun berada. Stomata terdapat pada seluruh bagian tanaman dan tersebar tidak beraturan. Namun jumlah stomata terbanyak terdapat di bawah permukaan daun, sehingga pada bagian bawah daun bisa lebih efektif dan maksimal dalam penyerapan cairan pestisida. Kemudian perhatikan cuaca. Sebagaimana yang saya jelaskan di atas bahwa waktu penyemprotan yang tepat tadi sudah dijelaskan. Kemudian penyemprotan masih bisa dilakukan meskipun cuaca mendung. Jadi untuk yang pertama tadi sore hari antara jam 15.30 jam 17. Meskipun demikian, faktor cuaca juga harus diperhatikan. Lakukan penyemprotan jika pada waktu tersebut cuaca cerah. Hindari penyemprotan jika
Kemudian interval penyemprotan tanaman padi. Interval penyemprotannya adalah jarak waktu melakukan penyemprotan antara penyemprotan sebelumnya dan penyemprotan yang akan datang. Tidak ada aturan buku tentang interval penyemprotan. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, ataupun 5 hari sekali, ataupun bisa juga 7 hari sekali. Interval penyemprotan diatur dengan memperhatikan intensitas serangan hama atau penyakit pada tanaman padi. Jika intensitas serangan hama dan penyakit sudah tergolong parah, penyemprotan bisa dilakukan sesering mungkin. Namun jika serangan hama dan penyakit masih menunjukkan gejala atau untuk tindakan pencegahan, kemudian yang keenam, kapan tanaman padi tidak boleh disemprot? Jika pada jenis tanaman lainnya penyemprotan bisa dilakukan kapan saja, tetapi tidak demikian pada tanaman padi. Pada masa-masa tertentu, penyemprotan tanaman padi harus dihentikan dan sama sekali tidak diperbolehkan. Memang tidak ada yang melarang, tetapi jika tetap melakukan penyemprotan pada masa yang tidak dibolehkan, akibatnya bisa fatal dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hal ini harus diperhatikan jika tidak ingin mengalami kerugian karena hasil produksi padi yang sedikit. Jadi untuk ketika tanaman padi memasuki masa penyerbukan, jangan lakukan penyemprotan pestisida. Terlebih jenis pestisida yang bersifat panas dan tokik kuat. Penyemprotan yang dilakukan pada masa penyerbukan bisa mengakibatkan gabah, gabuk, kopong ataupun puso. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit karena hasil produksi sudah dapat dipastikan rendah. Jika memang diperlukan, penyemprotan bisa kembali dilakukan setelah proses penyerbukan selesai. Yang ketujuh, pastikan menggunakan pestisida yang tepat. Ada berbagai macam jenis pestisida dengan fungsi yang berbeda-beda. Pestisida digolongkan berdasarkan cara kerjanya atau organisme pengganggu tanaman (OPT). Sasarannya berdasarkan cara kerja pestisida digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pestisida sistemik, kontak, dan lambung. Sedangkan jenis-jenis pestisida berdasarkan OPT, sasarannya antara lain adalah insektisida, fungisida, bakterisida, dan moluskisida. Supaya penyemprotan tepat sasaran dan efektif, gunakan pestisida yang sesuai. Pestisida sistemik digunakan untuk mengendalikan OPT yang ada di dalam tanaman, misalnya sundep, uret, atau penggerek batang. Kemudian ada pestisida kontak dan lambung digunakan untuk mengendalikan hama dengan mobilitas tinggi seperti walang sangit atau belalang. Kemudian ada insektisida digunakan untuk mengendalikan hama tanaman padi dari golongan serangga seperti walang sangit, kaper, ulat, uret, sundep, ataupun wereng. Kemudian fungisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman
padi yang disebabkan oleh jamur atau cendawan patogen. Kemudian bakterisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman pada padi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada moluskisida digunakan untuk mengendalikan hama tanaman padi dari golongan moluska seperti keong mas. Kemudian yang ke-8 itu ada penyemprotan dosis penyemprotan tanaman padi. Itu dosis ataupun konsentrasi penggunaan pestisida takaran dalam membuat larutan pestisida yang akan disemprot tanaman padi sebelum melakukan penyemprotan. Biasakan untuk selalu membaca petunjuk yang tertera pada kemasan pestisida. Gunakan dosis sesuai dengan yang dianjurkan oleh produsen produksi pestisida yang digunakan. Jangan mengurangi atau menambah dosis dari dosis anjuran. Pengguna dosis kurang dari yang direkomendasikan bisa berakibat fatal. Hama atau penyakit sasaran tidak mati, malah bisa menimbulkan sifat resistensi terhadap pestisida tersebut. Sedangkan dosis yang berlebihan bisa membahayakan bagi manusia, mencemari lingkungan, dan mengakibatkan tanaman keracunan pestisida. Cara yang baik adalah menggunakan dosis sesuai yang dianjurkan. Yang ke-9, rotasi bahan aktif pestisida. Penggunaan satu jenis bahan aktif pestisida secara terus-menerus bisa mengakibatkan sifat resistensi ataupun OPT, organisme pengganggu tanaman. Ini bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, sebab OPT akan menjadi kebal terhadap bahan aktif tertentu. Untuk menghindari agar OPT tidak resisten, sebaiknya gunakan bahan aktif pestisida yang berbeda. Gunakan minimal 3 jenis bahan aktif yang berbeda yang diaplikasikan secara bergantian. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman petani. Jadi silahkan komen, di like, share ke teman-teman petani yang jika ada yang ingin kalian tambahkan bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di-share ke teman-teman petani seluruh Indonesia. Terima kasih.